Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Semua pasti dalam keadaan baik-baik saja. Kita bertemu lagi dalam persekutuan Komisi Wanita pada siang hari ini. Walaupun mungkin masih dalam keadaan secara virtual, secara online, tapi kiranya Tuhan terus menuntun dan menjaga kita dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan Komisi Wanita pada siang hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Ku mau puji rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kita telah memuji Tuhan untuk segala kebaikan, rahmat, dan anugerah-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini Tuhan masih pimpin kami untuk dapat melayani ibu-ibu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Tuhan, terima kasih walaupun kami bersekutu hanya melalui secara online, tapi kami yakin kekuatan Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Berkati setiap ibu-ibu Komisi Wanita, agar kiranya mereka juga terus berseteguh hati hanya kepada Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, kuatkan iman kami, pelihara hidup kami, dan juga kami akan terus belajar untuk mengerti akan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus yang menumbuhkan kehidupan dalam Komisi Wanita ini, agar kiranya semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang Telah berikan pada kami, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi kami tetap yakin bahwa Tuhanlah pemimpin hidup kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan Komisi Wanita, biar Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Persekutuan Komisi Wanita ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan pada siang ini kita ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Demikian bacaan pada siang hari ini. Mari kita menaikkan pujian lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tan Chiomin. Dipersilakan. Selamat siang ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada siang hari ini kami boleh duduk dengan tenang di hadapan untuk sama-sama belajar dari Sang Maha Guru kami. Kami rindu supaya kelak kami boleh menjadi murid Tuhan yang berkualitas, yang sungguh-sungguh mengenal Allah kami, yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi dan tolong agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan jelas. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Mazmur nomor yang ke-84. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Saudara sekalian, apa yang saudara paling inginkan dalam dunia ini? Manusia pada umumnya menginginkan harta yang melimpah. Siapa sih orang yang tidak ingin menjadi kaya? Saudara, dengan uang kita bisa membeli apa saja. Kita bisa membeli makanan yang enak. Kita bisa membeli liburan yang menyenangkan. Dengan uang kita bisa membeli semua keinginan kita. Dengan uang kita bisa mendapatkan rumah yang baru, perabot yang baru, mobil baru. Uang bisa memberikan kita kehormatan dan kekuasaan. Namun jika semua itu sudah ada dalam genggaman kita, apakah masih ada yang kita inginkan dalam hidup ini? Saudara, saya mengajak kita sama-sama belajar dari seorang yang sudah memiliki hal-hal di atas, namun masih ada satu yang kurang di dalam hidupnya. Siapakah orang itu? Dia adalah Daud. Saudara, Mazmur 84 tidak mencatat mengenai siapa penulisnya. Namun oleh banyak penafsir, dan John Calvin sendiri berpendapat bahwa Daudlah yang menulis Mazmur 84 ini. Kalau Daud penulisnya, itu artinya Daud memiliki hal-hal di atas, karena dia adalah seorang raja yang kaya. Seorang raja pastilah memiliki segalanya, hidup dalam kemewahan dan kelimpahan. Idealnya, bukankah seharusnya tidak ada lagi yang kurang dalam hidupnya, bukan? Saudara, di dalam Mazmur 84, Daud dengan jujur mengatakan bahwa ada satu hal yang sangat dia rindukan dalam hidupnya, yaitu kediaman Allah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, di sana dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Di dalam ayat yang 11 sana katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, mengapa Daud masih merindukan kediaman Tuhan? Tidak cukupkah istananya yang megah, harta yang melimpah dan para wanita cantik yang mendampinginya memberikan kepuasan dan kebahagiaan di dalam hidupnya? Menurut Blaise Pascal, ada sebuah lubang kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan.
Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik harta maupun kekuasaan. Daud sadar akan hal ini, bahwa harta, tahta, dan wanita tidak mampu mengisi lubang kosong yang ada di dalam dirinya. Dan lubang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tuhanlah segalanya bagi Daud. Keinginannya akan Tuhan melebihi keinginan akan yang lain. Dalam Mazmur 23, di sana Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu versinya berbunyi demikian, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Asal ada Tuhan dalam hidupnya, itu cukup bagi Daud. Karena itulah Daud begitu merindukan kediaman Allah, karena di sanalah dia bisa merasakan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kerinduan yang demikian dalam akan kediaman Tuhan, sampai-sampai membuat dia cemburu pada burung-burung pipit dan burung layang-layang yang membuat sarang atau tempat tinggal mereka di pelataran bait suci. Tampaknya tidak masuk akal, bukan? Seorang raja yang besar cemburu pada burung pipit dan juga burung layang-layang kecil yang tidak ada harganya. Sesungguhnya Daud bukan cemburu pada burung-burung itu, tetapi ia cemburu pada burung yang tinggal, yang menetap di pelataran rumah Tuhan. Karena bagi Daud, orang yang diam dalam rumah Tuhan adalah orang yang berbahagia. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara Beni Solihin dalam salah satu quotes-nya berbunyi demikian, janganlah cemburu pada orang yang berkelimpahan harta, tetapi cemburulah pada orang yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Bagi Daud, jauh lebih penting melekatkan hidupnya pada Tuhan daripada melekatkan hidupnya pada berkat-berkatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Pernahkah kita berkata kepada Tuhan, betapa aku rindu kediaman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan rumah-Mu. Pernahkah kita mengungkapkan perasaan demikian kepada Allah kita? Saudara sekalian, pada saat saya studi lanjut di saat malam, saya tinggal di asrama. Suatu hari turun hujan yang sangat deras, ya, disertai dengan angin kencang serta awan tebal yang menyertainya. Hari itu adalah hari Sabat. Pastinya setiap mahasiswa wajib beribadah ke gereja. Pada waktu itu saya sempat berpikir, bagaimana saya bisa ke gereja dengan turunnya hujan yang lebat seperti ini. Sekalipun saya punya payung, namun tidak cukup kuat atau mampu menampung curahan hujan yang deras itu. Saya sempat mengurungkan niat saya untuk pergi. Saudara, di asrama saya mendapati ada beberapa teman saya yang juga belum beribadah. Maka saya mencoba bertanya kepada salah satu dari mereka, apakah mereka berangkat ke gereja atau tidak dengan cuaca ekstrim yang seperti ini. Saya bertanya, Yen, apakah kamu pergi ke gereja? Saudara sekalian, tanpa berpikir panjang dia menjawab dengan tegas, saya pasti pergi. Saudara, saya sangat kagum sekali dengan jawabannya. Di tengah hujan yang deras, dia masih berupaya untuk beribadah. Inilah ciri orang yang mencintai kediaman Tuhan. Perkataan dari teman saya ini membakar kembali niat saya yang semula sudah padam. Akhirnya di tengah hujan yang deras, saya masih bisa sampai di rumah Tuhan dan menikmati kehadiran serta kebaikannya. Saudara,
seberapa besar kerinduan saudara akan rumah Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah sebuah ujian terhadap kerinduan kita akan Tuhan. Seberapa besar orang masih setia beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh Daud ini merupakan salah satu ekspresi cintanya kepada Tuhan. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada cinta di dalam hati Daud, mana mungkin ada rasa rindu yang begitu mendalam. Saudara, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang mencintai atau yang mengasihi Tuhan? Perasaan kasih itu akan timbul kalau kita mengerti betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa diam di rumah Tuhan, ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Sadarkah kita bahwa kalau kita bisa berdiam di rumah Tuhan, itu merupakan berkat terbesar di dalam hidup kita. Marilah kita sama-sama melatih diri kita supaya kita terus-menerus memiliki rasa haus, memiliki kerinduan yang mendalam akan kediaman Tuhan. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengevaluasi akan diri kita masing-masing. Setelah sekian lama menjadi pengikut Tuhan, apakah kerinduan akan rumah Tuhan masih menyala-nyala, masih membara di dalam hati kita? Kiranya Tuhan menolong kita semua agar diberikan hati yang selalu rindu Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian lagi dengan lagu Lebih Dalam Lagi. Selalu berada di dekatmu.
syafaat akan disampaikan oleh penginjil Tan Ciomeng. Saudara sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk beberapa pokok doa pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, yang tidak bisa beribadah, mungkin secara online juga, yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Jikalau saudara tahu nama mereka, saudara dapat menyebutkannya di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga saat ini teringat kepada teman-teman kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka yang mungkin harus terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Tuhan memberkati setiap makanan, setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan juga Tuhan memberkati setiap tenaga medis. Biar Tuhan boleh memakai semua itu untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap mereka. Di tengah-tengah kesusahan mereka, kami juga mohon Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang juga memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk usaha-usaha dari pemerintah kami di dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya memberkati dan menolong agar usaha-usaha setiap kami boleh berhasil. Kami juga berdoa untuk kami selaku masyarakat Indonesia agar diberikan kepatuhan di dalam mematuhi setiap protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang harus berdiri di garis depan. Kami mohon kepadamu Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong setiap mereka. Berikan kekuatan secara fisik dan mental agar mereka dapat terhindar dari terinfeksinya virus corona ini. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga mereka. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan pula yang menjaga, Tuhan pula yang melindungi setiap mereka. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Komisi Wanita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan Komisi Wanita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.